Philip, Ratu Elizabeth II pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1974. Pasangan muda ini berkunjung ke Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menggunakan kapal pesiar dan pesawat udara. Sang Ratu menggunakan kapal pesiar Kerajaan Royal Yacht Britania dari Bali menuju Jakarta, dan ini merupakan peristiwa unik. Selama 70 tahun menjadi penguasa kerajaan Inggris, tak terhitung negara yang dikunjungi dan ratusan pemimpin negara yang ditemuinya. Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-13 yang ditemui Ratu Elizabeth II. Dari sebelumnya Presiden Donald Trump, Barack Obama, Jimmy Carter, John F. Kennedy, hingga Presiden Harry Truman di tahun 1951. Ratu Elizabeth II dikenal sebagai wanita yang selalu berdandan apik dan serasi di setiap penampilannya. Dalam kunjungan ke berbagai negara, Ratu berputra 3 dan putri 1 ini selalu mengenakan pakaian yang serasi dengan hiasan kepala atau topi, tas, dan sepatu. Senyuman yang selalu menghiasi wajahnya menjadi pemandangan indah dalam setiap pertemuannya dengan berbagai kalangan. Tak heran Ratu yang meninggal di usia 96 tahun ini menjadi kecintaan rakyatnya di Kerajaan Inggris dan juga 53 negara yang tergabung dalam negara persemakmuran. Dan pemirsa, kami lanjutkan perbincangan dengan Linda Ibrahim. Mbak Linda, ini sekarang kan kita membahas tentang gaya busananya Ratu nih. Apa sih yang menciri khas, baju seperti ini adalah bajunya Ratu? Ratu Elizabeth so far ya 70 tahun lama ya. Waktu dia muda, kalau saya lihat dari foto-foto, saya juga waktu itu belum lahir atau masih terlalu kecil untuk ingat, dia lumayan fashionable untuk sesuai zamannya waktu dia masih lebih muda ya. Dia ikutlah tren tanpa lengan yang dia pakai gitu, dan dia lebih berani pakai motif. Saya lihat waktu itu masih ada lah dia motif atau apa. Cuman setelah mulai 80-90 kesini udah tambah umur, yang saya lihat dia lebih jarang pakai motif ya. Dia polos, dan solid colornya tuh monoton, satu tone dan satu warna dari atas sampai bawah, matching dengan topi sama sepatu sama tas. Satu yang dia udah tinggalkan, ini karena pergeseran zaman, dia udah nggak pakai sarung tangan putih lagi kecuali kalau jamuan malam formal. Itu mereka masih pakai, tapi dulu kan dia nggak, siang-siang aja kan sampai tahun 50-an perempuan memang kalau keluar rumah kan pakai sarung tangan putih ya, baik segini ataupun segini. Nah itu dia udah nggak lakukan. Cuma tambah kesini, tambah umur, saya lihat 20 tahun terakhir dia yaitu monoton satu color, satu warna dan warna sangat cerah. Pastel, semakin pastel semakin mirip ibunya almarhumah kalau saya bilang, karena ibunya almarhumah juga dulu pakai kayak gitu, sampai dibilang ibunya almarhumah panggilan celaannya kan cake. Karena kayak cake gitu loh, warna-warna cake, meringue atau apa gitu. Ratu Elizabeth saya lihat mengikuti jejak ibunya pakai warna-warna itu. Tapi satu mengenai warna hitam, saya pernah baca dari tulisan Vogue British beberapa tahun lalu bahwa Ratu itu sangat terbatas kapan dia boleh pakai baju hitam. Tidak hanya berkabung saja? Ya, jadi berkabung jelas ya, hitam. Tapi di luar itu dia terbatas, dia bisa. Tidak diperbolehkan? Somehow itu kayaknya soal mood bangsa atau apalah gitu-gitu. Jadi kalau berduka ya dan kamu pakai hitam gitu. Selain baju, kalau misalkan untuk perhiasan, karena ini ada narasi bahwa berlian Kohinoor ini diminta untuk dikembalikan ke negara asalnya. Bisa diceritakan? Daripada dikira saya cipoa, saya tunjukin bukunya aja ya. Silakan Mbak Linda. Ini bukunya. Ini ada satu buku yang sangat bagus yang menceritakan asal muasal berlian Kohinoor. Kohinoor ini bukan di mahkota Ratu yang sekarang ya, tapi di mahkotanya Queen Mum, ibunya dia, almarhumah. Yang tentunya setelah Queen Mum meninggal belum ada yang pernah pakai lagi. Kemungkinan besar karena sekarang yang naik adalah raja, kan akan punya permaisuri ya, si Camilla ya. Ini akan jadi mahkotanya Camilla. Kenapa yang mahkota yang itu berlian Kohinoor ditaruh mahkota itu? Karena sejarah awalnya itu sangat murky, sangat nggak ketahuan gitu ya. Berbagai banyak versi.
Ada versi India yang mengatakan Kaisar Mughalnya memang ngasih ke Ratu Victoria, memang memberikan kado. Ada versi lain yang mengatakan itu Kaisar Mughalnya pun ngambil dari penguasa Afghanistan. Terus ada lagi yang mengatakan diambilnya dari penguasa Iran. Nah, ini banyak versi kan? Versi ya. Sehingga ini dikatakan banyak buat sial. Kalau dipakai sama laki-laki meninggal muda. Jadi itulah sebabnya kenapa Koh-i-Noor ditaruh di mahkota permaisuri, karena dia perempuan, ya kan. Nah, kemarin ya karena 70 tahun gak ada permaisuri kan, mahkota itu nggak dipakai. Kemungkinan nanti akan pakai Camilla. Tapi dengan adanya permintaan untuk minta dikembalikan, nah ini apakah nanti kerajaan Inggris benar-benar akan mengembalikan atau tetap dikip? Saya nggak bisa menjawab itu, tapi menurut saya bukan cuma masalah berlian Koh-i-Noor. Kalau mau ditilik, banyak sekali perhiasan-perhiasan mereka, artwork mereka, bahkan isi museum British Museum yang terkenal itu didapatkan dari sekian ratus tahun kolonialisme Inggris. Dan itu nggak semuanya diambil baik-baik. Dipaksa ada waktu perang opium mereka nyerbu istana musim panasnya Kaisar Cina, dinasti Qing, itu dikerok dindingnya. Dindingnya itu aslinya tuh banyak batu permata. Itu dikerok sama pasukan Inggris. Dibawa pulang ke Inggris. Dan itu ditulis di buku sejarah Cina. Itu di masa dinasti Qing yang terakhir, yang bangsa Manchuria itu. Itu dikerok satu dinding, can you imagine? Agak shock tapi ya, untuk jadi berliannya. Betul. Indonesia sendiri sampai sekarang kita masih punya arca loh di salah satu rumah salah satu bangsawan di sana, karena dia adalah keturunan dari bangsawan yang dulu datang ke Indonesia zaman Raffles gitu ya. Itu ada arca kita yang pemerintah Indonesia udah belasan tahun tuh ngelobi nggak dipulangin. Padahal arcanya juga cuma ditaruh di halaman rumah mereka. Itu sejarawan Boni Triana tuh sampai pernah marah-marah di Twitter karena itu gitu. Mbok ya udah dipulangin, lo nggak pakai juga gitu, lo cuma digeletakin. Kan kalau dibawa pulang ke kita kan dimasukin museum, jadi pembelajaran juga buat generasi penerusnya. Tapi balik lagi ke berliannya Ibu Ratu, kalau misalkan berlian yang paling mahal yang ada di mahkota Ratu Elizabeth ini apakah digunakan sehari-hari atau hanya event-event tertentu, Mbak Linda? Yang perlu diingat, semua itu adalah milik the crown. Maksudnya gini, milik keluarga kerajaan, bukan milik pribadi. Milik pribadi itu sedikit sekali loh. Jadi mereka hanya boleh dipakai, ada urutannya, ini acara apa boleh keluar. Dan kalau ditanya kayak, kok Kate Middleton ganti-ganti tiara, itu hampir semua dipinjamin. Bukan memang diserahkan, dihibahkan ke Kate Middleton? No, yang punya pribadi kayak misalnya cincin pernikahan atau itu ada hadiah, dia mungkin ulang tahun suaminya ngasih, yes. Tapi kalau yang namanya perhiasan kerajaan, dan itu banyak artinya, kan kadang dikasih juga sama pemimpin negara lain, kadang ada signifikansinya, seperti misalnya yang selalu dipakai sama Ratu kalau ke Kanada dan dipinjemin ke Kate Middleton ke Kanada kemarin, ada bentuk lambangnya Kanada itu dalam bentuk perhiasan. Yang kayak gitu-gitu itu punya keluarga kerajaan, bukan punya pribadi, dan ada protokolnya mana yang boleh keluar dan siapa yang pakai. Dan caranya itu pun sangat ketat. Jadi misalnya gini, kan semua acara itu kan udah di-approve ya. Siapa menghadiri siapa sesuai dengan ranking mereka, acara mana. Nanti akan dilihat, oke ini bisa dipinjemin perhiasan yang mana ya untuk cocoknya itu. Nanti yang megang vault-nya Ratu untuk perhiasan itu ada dressernya dia, namanya Angela, saya lupa, Angela Kelly kalau nggak salah. Kepala stafnya yang mau dipinjemin, misalnya kepala stafnya Kate Middleton, itu akan datang tik 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 tik, buka nih vault, ngambil entah cincin apapun yang mau dipinjamin, tanda tangan, tik 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 tik, balik lagi, terus langsung dipakaikan. Mencegah banyak tangan yang pegang. Jadi kalau hilang kan ketahuan nih siapa yang nilep nih. Nanti juga begitu udah selesai sampai rumah, copot lagi, tik tik tik, dipulangin lagi. Baik. Gitu. Ini menarik sekali pembahasannya Mbak Linda, tapi sayang sekali terbatas oleh waktu. Mbak Linda Ibrahim ini terima kasih sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Breaking News. Dan saya terima kasih sudah diundang. Dan mungkin nanti malam kita akan sama-sama menyaksikan proses pemakaman Ratu Elizabeth II ya. Terima kasih banyak Mbak Linda.
Dan pemirsa, berikut ini adalah situasi terkini dari London, di mana sejumlah warga masih mengantri untuk memberikan rasa bela sungkawa ataupun duka cita terhadap ratu mereka, yaitu Ratu Elizabeth II, yang rencananya akan dimakamkan siang hari waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia. Dan upacara nantinya upacara pemakaman kenegaraan akan dilaksanakan di Westminster Abbey. Sementara saat ini jenazah masih di Westminster Hall. Pemirsa, usai jeda MNC Breaking News masih akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.